Allah yang diberitakan Nabi Muhammad itu empiris. Loh ini kok bisa-bisanya Guru Gembul, Ustadz Nuruddin, dan yang lain-lain itu mengatakan Allah tidak empiris. Iki Allah model apa coba? Mas Bro, silakan Mas Bro. Apa yang mau disampaikan atau mau dibagikan atau kita perbincangkan? Kita perdacotkan. Sebelumnya saya senang banget nih bisa langsung interaksi ya suara dengan Mas Donald. Dari dulu sebenarnya saya Mas. Bahkan ada kontaknya loh, saya sempat WA Mas Frans Donald. Iya. Cuman sekarang saya jarang-jarang sih. Enggak kontak-kontak lagi gitu. Ini sebelumnya saya mau nanya kali ya biar enak nih. Kalau menurut Mas Donald, Tuhan itu Tuhan ya, kalau Mas Donald kan kita pinjam dulu lah kata Tuhan ya. Kalau Mas Donald kan udah paham apa kata Tuhan tuh. Ada sisipan huruf H-nya tuh di tengah ya. Jadi orang naruh Tuhan itu di langit sono, nggak tahu di mana ya. Padahal bukan itu yang dimaksud. Kita pinjam dulu kata Tuhan deh, yang orang umum tahu lah. Nah, kalau menurut Mas Donald, Tuhan ini nyata atau tidak nyata itu, Mas Donald? Sang pencipta nih ya, God itu. Nah, itu menurut Mas Donald nyata atau tidak gitu? Oke, jawaban singkat atau ada pakai uraian? Kalau jawaban singkat sangat nyata. Waduh. Nah, terus tadi di diskusinya siapa Guru Gembul sama Ustadz Nuruddin ya, kan katanya Tuhan tidak bisa apa tuh? Tidak bisa diindra apa ya? Tidak bisa diindra. Tidak bisa dirasakan, tidak bisa empiris. Empiris itu kan arti empiris. Maka kadang orang ngomong empiris juga nanti supaya tidak bingung ya. Empiris itu artinya sesuatu berdasarkan pengalaman. Nah, kalau kita membaca dalam semua kitab suci ya, apakah itu Weda, Bhagavad Gita, Sarajamucaya, Alkitab, Bible, Taurat, Injil, Jabur, Al-Quran ya, Tuhan yang diberitakan di situ adalah Tuhan berdasarkan pengalaman orang. Nabi Musa mengalami Tuhan, kemudian diceritakan. Katanya begini geno. Nabi Yesaya mengalami Tuhan, Yehezkiel, Yeremia, Joshua, dan banyak orang. Sampai Yesus pun mengalami Allah Bapa bersama Allah. Ya, Nabi Muhammad pun katanya mengalami Tuhan. Jadi Tuhan yang diceritakan di Alkitab, Al-Quran, dan semua kitab suci itu Tuhan yang empiris, berdasarkan pengalaman. Nah, makanya saya heran ketika ada seorang guru gembul yang mengaku mengikuti Quran, juga ada Ustadz Nuruddin dan banyak ustadz ulama lainnya yang ngaku mengikuti Al-Quran, kemudian bisa-bisanya mengatakan Tuhan itu tidak empiris, tidak berdasarkan pengalaman. Ini tidak Tuhan model apa? Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Lama nggak live di TikTok ya. Kita coba tes live di TikTok ya. Kita sudah lama banget nggak live di TikTok ya. Kita coba live di TikTok dulu. Nanti sebentar lagi sekitar 30 menit atau 1 jam lagi mau live di YouTube. Ya, tiap hari biasanya live-nya di YouTube teman-teman ya. Just for your information ya, kalau aku live di YouTube itu channel YouTube-nya Warta Kabar Baik. Channel Warta Kabar Baik ya. Baru live di band ya. Karena kita kalau ngomong terus terang di TikTok ya, live di TikTok ini sering kena ban. Jadi lama sudah nggak live di TikTok. Biasanya live-nya di YouTube. Kalau live di YouTube itu lebih aman teman-teman ya. Kalau di TikTok ini kadang lebay ya. TikTok ini kita sebagai seorang ODGJ agak repot di TikTok ini. ODGJ teman-teman. Saya ini ODGJ asli ya. Orang dengan gagasan jujur.
Ya, jadi kalau ngomong di hal-hal yang jujur nanti kena ban. Tapi ini coba aja live menyapa teman-teman yang sudah lama tidak bergabung ya. Cuman mau ngasih informasi teman-teman ya. Jadi kalau mau tetap dengerin bacotan-bacotan saya yang ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur ya. ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur, silakan bisa join di YouTube aja, di YouTube channelnya Warta Kabar Baik. Nyoba aja live di TikTok ya. Mudah-mudahan nanti kalau ngomong nggak kena ban lagi ya. Di YouTube, di TikTok juga sebenarnya lagi rame fenomena terkait tanggal 9 Oktober kemarin teman-teman ya. 9 Oktober seminggu yang lalu hari Rabu itu ada perdebatan antara Guru Gembul dengan Ustadz Muhammad Nuruddin ya. Banyak itu dibahas di mana-mana, di WhatsApp group, di WA group, kemudian di YouTube, di TikTok dan sebagainya ya. Ada yang bilang Guru Gembul kalah. Dan menurut pengakuannya Guru Gembul sendiri katanya sudah dirujak kalah debat ya. Tapi kalau kita perhatikan dengan teliti memang Guru Gembul bisa disebut kalah. Artinya kalah dalam hal referensi ya. Jadi Guru Gembul datang tanpa mempersiapkan referensi. Menurut ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini gitu ya. Sedangkan lawannya yaitu Ustadz Nuruddin, wah lebih dari 20 referensi sudah disiapkan. Cerita tentang Tuhan menurut ulama ini, Tuhan menurut ulama ini, menurut imam ini, menurut Al-Ghazali, menurut ini ya. Jadi Ustadz Nuruddin sebenarnya juga ilmunya ya cuman katanya gitu ya. Jadi ilmu kulaan jari ya. Cerita tentang Tuhan, Allah. Dasarnya apa? Ilmu kulaan jari ya. Katanya, ingat gak dulu ada zaman saya masih kecil tuh ada lagu Trio Kwek Kwek. Salah satu ada yang apa tuh, jangan marah, ada yang apa macam-macam. Salah satu judul lagunya adalah katanya, la 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 la, katanya, na katanya, ya. Jadi ilmu katanya. Jadi buat orang-orang yang masih membanggakan Ustadz Nuruddin atau ide-ide gagasan dari Ustadz Nuruddin dan juga ulama-ulama kebanyakan itu sebenarnya kasihan sih, karena ilmunya masih cuman berdasarkan katanya ya. Oke, silakan mau yang memberi komentar. Ilmu katanya, ilmu kulaan jari ya. Lagi rame itu dibahas di berbagai macam sosial media ya. Dan kemarin saya sudah buat video beberapa kali, saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita teliti nggak usah mikir keras-keras, pikir dengan jernih aja. Jika seorang Guru Gembul dan juga Ustadz Nuruddin meskipun terjadi perdebatan ya, tapi keduanya sebenarnya sama-sama sepakat bahwa Tuhan yang mereka yakini, Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang eksistensinya atau keberadaannya tidak bisa diindra, tidak bisa ditangkap oleh indrawi kita, tidak bisa dirasakan, dan bukan berdasarkan pengalaman alias tidak empiris. Nah ini sebenarnya bukan hanya kesalahan ya, lebih tepatnya ini kesesatan teman-teman ya. Jadi sesat logical fallacy, sesat pikir, dan sesat doktriner ya. Saya katakan sesat mengapa? Karena mereka berdua, satu disebut sebagai guru dan satunya juga guru meskipun nggak gembul ya. Ustadz ya, Ustadz itu guru ya. Bahkan Ustadz Nuruddin itu punya pondok pesantren begitu kita ya. Nah kasihan sebenarnya, kasihan santrinya, kasihan santriwatinya, para santri-santrinya ya. Kalau ustadznya sendiri tidak pernah mengalami Tuhan, tapi sudah cerita tentang Tuhan ya. Jadi ibaratnya orang tidak pernah mengalami sendiri minum kopi gitu ya, tapi cerita tentang khasiat kopi, tentang manfaat kopi ya. Ya begitu jadinya ngawur. Ada komentar Khalifah Arsy, kurang akal berbicara. Ayo, kok bisa kurang akal? Khalifah Arsy, Anda bilang kurang akal. Gimana kurang akalnya maksudnya? Kurang akal gimana Khalifah? Coba kasih komentarnya Khalifah.
Oh, ini ada yang mau naik. Siapa nih? Esen, coba diterima ya. Saya kalau live tuh, yuk coba kita angkat. Esen bukan wajahnya. Ada komentar Win Cuek ya, Win Cuek. Masuk akal sih menurutku. Yang masuk akal yang mana? Mas Bro Win Cuek, pemilik akun atas nama Win Cuek. Esen sudah bisa didengar? Esen sudah masuk kayaknya ya. Suaranya coba. Saya nggak dengar suaranya ya. Iya, Mas Frans. Mas Bro, Esen silakan Mas Bro. Apa yang mau disampaikan atau mau dibagikan atau kita perbincangkan? Kita pergacotkan. Sebelumnya saya senang banget nih bisa langsung interaksi ya suara dengan Mas Donald. Dari dulu sebenarnya saya, Mas. Bahkan ada kontaknya loh, saya sempet WA Mas Frans Donald. Iya. Cuman sekarang saya jarang-jarang sih. Nggak kontak-kontak lagi gitu. Ini sebelumnya saya mau nanya kali ya, biar enak nih. Kalau menurut Mas Donald, Tuhan itu Tuhan ya, kalau Mas Donald kan kita pinjam dulu lah kata Tuhan ya. Kalau Mas Donald kan udah paham kata Tuhan tuh. Ada sisipan huruf H-nya tuh di tengah ya. Jadi orang naruh Tuhan itu di langit sono, nggak tahu di mana ya. Padahal bukan itu yang dimaksud. Kita pinjam dulu kata Tuhan deh, yang orang umum tahu lah. Nah, kalau menurut Mas Donald, Tuhan ini nyata atau tidak nyata itu, Mas Donald? Oke, Mas Bro Esen, terima kasih ya. Betul, jadi gini, kadang kita tuh kalau ngomong sesuatu itu sering terjadi perdebatan. Itu biasanya ketika terjadi kesalahpahaman atau perbedaan persepsi ya. Tadi kita ngomong tentang Tuhan ya. Ini Tuhan dalam definisi apa dulu, Mas Esen? Tuhan sedikitnya di Indonesia, ini fakta ya. Yang saya sampaikan adalah fakta, realitas. Kata Tuhan di Indonesia itu bisa beberapa makna. Yang pertama, kalau kita pergi ke daerah Jawa Timur, ini bisa di Google ya. Di Banyuwangi dan Jember ada banyak orang, sepengetahuan saya 100% laki-laki ya, tapi ada lebih dari 10 orang namanya Tuhan. Bisa cek ya di Google ya. KTP itu namanya Tuhan, alamat desa kerajaan ini Jember, ada juga yang di Banyuwangi. Itu ada lebih dari 10 orang namanya Tuhan. Agama Islam, tinggal, lahir, sekian. Jadi Tuhan di Indonesia ini bisa pertama berarti nama orang. Itu yang pertama. Kemudian kata Tuhan menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini terjemahan dari bahasa Inggris God ya, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, itu Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Alkitab, terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan ini terjemahan dari bahasa Inggris Lord, bukan God loh ya, hati-hati. Nah, ini harus jelas. Jadi kita mau perbincangkan Tuhan ini versi mana? Versi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau versi Alkitab atau versi yang mana? Ini harus jelas dulu. Nah, kalau kita sudah sepakat sama-sama mengidentifikasi Tuhan adalah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, atau Tuhan dalam arti seperti di Alkitab. Di Alkitab itu Tuhan itu sama dengan Tuan. Tuan Yesus, Tuhan Yesus, Lord Jesus itu sama. Bukan Allah Yesus, bukan ya. Hati-hati. Tetapi menurut KBBI, Tuhan, jadi Alkitab itu kan jauh lebih dulu daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sejak tahun 1733, Tuhan itu sudah sama dengan Tuan. Tuan itu sama. Tapi tahun 1980-an, artinya 200 tahun kemudian, 2 abad kemudian, Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Nah, ini jadi masalah. Tapi tidak apa-apa, sudah kadung begitu ya. Nah, sekarang yang mau kita perbincangkan ini Tuhan menurut definisinya dulu, Mas Esen. Coba dipertajam. Tadi pertanyaannya bagus, tapi dengan segala hormat saya minta tolong didefinisikan dulu. Yang dipertanyakan oleh Mas Bro Esen, ini Tuhan dalam definisi apa? Atau Tuhan apa gitu?
Iya, betul sekali, Mas Donald. Jadi, yang pasti pertama bukan Tuhan yang nama orang di KTP lah ya. Nah, Ya. makanya saya bilang tadi kita pinjam dulu kata Tuhan yang orang banyak tahu itu Tuhan, yaitu kalau di bahasa di bahasa Inggrisnya menurut mereka yang God tuh ya. Oh Nah, God, oke, clear. mm-mm. Nah, makanya sekarang kita beralih deh, sang pencipta nih ya, God itu. Ya, God, Nah, oke. itu menurut Mas Donald nyata atau tidak gitu? Oke, jawaban singkat atau ada pakai uraian? Kalau jawaban singkat sangat nyata. Waduh. Nah, terus tadi di diskusinya siapa Guru Gembul sama Ustadz Nuruddin ya, kan katanya Tuhan tidak bisa apa tuh? Tidak Tidak bisa bisa diindra apa ya? dirasakan, tidak Nggak bisa bisa diindra tuh ya? diindra, tidak bisa Heeh. dirasakan, tidak bisa Hmm. empiris. Empiris itu kan arti empiris. Maka kadang orang ngomong empiris juga nanti supaya tidak bingung ya. Empiris itu artinya sesuatu berdasarkan pengalaman. Nah, kalau kita membaca dalam semua kitab suci ya, apakah itu Weda, Bhagavad Gita, Sarajamujaya, Alkitab, Bible, Taurat, Injil, Jabur, Al-Quran ya. Tuhan yang diberitakan di situ adalah Tuhan berdasarkan pengalaman orang. Nabi Musa mengalami Tuhan, kemudian diceritakan. Katanya begini geno. Nabi Yesaya mengalami Tuhan, Yehezkiel, Yeremia, Joshua dan banyak orang. Sampai Yesus pun mengalami Allah Bapa bersama Allah. Ya, Nabi Muhammad pun katanya mengalami Tuhan. Jadi Tuhan yang diceritakan di Alkitab, Al-Quran dan semua kitab suci itu Tuhan yang empiris berdasarkan pengalaman. Nah, makanya saya heran ketika ada seorang guru gembul yang mengaku mengikuti Quran, juga ada Ustadz Nuruddin dan banyak ustadz ulama lainnya yang ngaku mengikuti Al-Quran. Kemudian bisa-bisanya mengatakan Tuhan itu tidak empiris, tidak berdasarkan pengalaman. Ini Tidak bisa Tuhan model diindra apa? gitu. Iya, tidak Ya. bisa diindra katanya. Iya, makanya ini saya pikir ini Tuhan model apa ini? Iya, padahal Mungkin mereka tahu kok kalau kalau di Islam kan istilahnya apa ya, Allah tuh ya. Allah tuh dia alam semesta inilah wajah Allah. Nah, alam semesta kan bisa diindra, bisa dilihat loh sama mata, ya kan? justru itu Mas. Makanya, Itu. iya. Lanjut. Iya, artinya waduh punya gelar keagamaan, ustadz dan segala macam dengan atribut-atribut agama, pengetahuan luas. Tapi hal seperti ini dia sangat apa ya, nggak nyentuh tuh. Iya, Seperti apa makanya pendapat saya pikir, Mas Donald nih? iya parah sekali Mas. Makanya gini. Dan ini kalau ikut kata kuncinya diperhatikan baik-baik aja mesti ketangkep Mas. Ya, tadi Mas Esen ya, saya panggil atas nama akunnya aja ya, Esen ya. Mengatakan bahwa ketika kita melihat alam semesta itu dengan indera kita, itu kan nyata. Nah, itu ada loh ayatnya di Al-Quran Mas. Surat Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, itulah wajah Allah. Kurang jelas apa coba? Ya. Itu Dan dia. ya, kemudian kita pertegas ini kalau karena kita ngomong ustadz ya, tapi nanti kalau ngomong pendeta apa nanti kita pakai ayat Alkitab juga bisa. Kalau yang ngomong pedanda resi kita pakai ayat Bhagavad Gita, Weda juga bisa. Sama ceritanya. Kata kuncinya ya, dia kalau di surat An-Nisa ayat 126 dan surat Fusilat ayat 54. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Ya, jadi dia ini panteistik, panteisme, meliputi, ada dalam segala sesuatu. Dan dalam surat Qaf ayat 16, surat 50 ayat 16 dikatakan, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4 dikatakan, Allah besertamu dimanapun kamu berada. Ini sama kalau di bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu Immanuel.
El atau Eloah, Elohim itu imanu, beserta kita. Nah, di dalam Alkitab, Yesus itu jelas banget mengatakan, God is spirit. Jadi yang oleh Yesus diperkenalkan sebagai Allah Bapa di dalam kita, di dalam dirinya Mas Esen, di dalam diri saya, meliputi segala sesuatu, itu adalah roh, spirit. Yohanes 4 ayat 24. God is spirit. Ini very clear. Ya. Nah, God yang spirit itu yang di Al-Quran disebut sebagai zat yang ada dan meliputi segala sesuatu. Ini sebenarnya kalau kita memperhatikan dengan teliti, kata-kata kunci ini mesti orang paham. Dia bukan harus ya, pasti bisa dirasakan, pasti bisa dialami, bisa diindra. Maka saya heran kok ada ustadz, ulama, dan ternyata banyak. Tapi kita patut berterima kasih dengan kemunculan perdebatan Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin itu ya. Artinya mereka menampilkan wajah kekacauan doktrin-doktrin agama. Karena Ustadz Nuruddin kan mengutip banyak ulama ini, ya, kutipan buku-bukunya itu. Jadi ternyata mereka semua itu ilmunya kulaan jari saja, hanya ilmu katanya. Coca-Cola, ilmu Coca-Cola. Kalau kata orang Madura, ilmu Coca-Cola, cola-cola. Cola ya. Katanya. Ilmu asumsi, ilmu khayalan, ilmu asumsi ya. Kalau katanya trio kuek-kuek, ingat ya, zaman saya masih kecil dulu ada Leoni sama siapa tuh penyanyi itu. Jadi gini, lagunya kan katanya gitu ya. Tuhan tidak empiris, katanya Tuhan tidak, apalagi gitu. Tidak nyata. Tuhan tidak diindra, katanya. Jadi ilmu katanya, gitu aja Mas. Nah, yang menjadi masalah fatal adalah ketika mereka ini menjadi ustadz atau menjadi guru, menjadi ajar, dan diikuti oleh banyak murid atau banyak orang. Itu jadi masalah besar. Jadi kalau dia sendiri yang berhayal, berhalusinasi tentang Allah, Tuhan, tidak masalah. Tapi ketika hayalannya dijadikan doktrin, dijadikan dogma, dan orang-orang disuruh percaya kepada imajinasi mereka, kepada hayalan mereka, nah di sini jadi masalah. Ada lagi yang mau disampaikan Mas? Atau mau dikurang, atau perlu saya pertajam lagi? Ini ada pertanyaan ini. Khalifah Arsi. Di bawah ada pertanyaan Khalifah Arsi itu, coba bantu dijawab Mas Esen. Jadi gimana Tuhan mampu diindra itu macam mana, host? Tadi udah dijawab sebenarnya sama Mas Donald kan. Kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, memalingkan mukamu, nah disitulah wajah Allah. Kalau di surat Al-A'raf ayat 179 tuh ya, manusia tuh dia dibekali 3 sarana utama tuh ya, 3 sarana utama untuk ya mengenal Allah tuh sebenarnya ya. Lahum kulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai kolbu tapi tidak dipergunakannya untuk memikirkan tuh ayat-ayat Allah. Yes. Lahum, that's the point. yes, lahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata loh, indera penglihatan loh, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah tuh. Ya. Lahum azanul la lahum ayunul la yubsiruna biha. Lahum azanul la yasmauna biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, itu yang disampaikan Mas Esen tuh kalau di Bible ada juga, itu di kitab Yeremia. Kamu punya mata tapi tidak melihat. Kamu punya telinga tapi tidak mendengar. Kalau bahasa Jawa Timurnya itu, orang Jawa Timur ngomong, matamu picek, gitu kira-kira ya. Kamu punya kupingmu kopok, nah gitu. Akhirnya tidak mampu merasakan.
Saya coba tambahin ya Mas Esen pertanyaannya Khalifah Arsi ini ya. Iya, terus ini Khalifah nanya lagi tuh, ada rupanya, ada wujudnya, ada rupanya katanya. Ya ada. Nah makanya ini, bentar, saya jawab dulu pelan-pelan. Iya, iya, ya, silakan. Mana tadi pertanyaannya yang atas mana tadi? Bentar, saya cari, saya scroll dulu ya. Tadi Khalifah nanya, saya baca pertanyaannya biar pas gitu ya. Bentar. Oh ini, jadi gimana Tuhan mampu diindra? Itu macam mana host? Ya, oke, pelan-pelan ya. Khalifah, Anda perhatikan kata-kata kunci. Saya akan pakai kata kunci yang tertulis. Penuntun yang tertulis very clear, sangat bagus dalam Al-Quranul Karim. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan. Di dalam surat Qaf, surat 50 ayat 16 dikatakan, Allah lebih dekat dari urat lehermu, Khalifah. Ya, Khalifah, Allah ini yang disebut sebagai Al-Ilah dengan 99 Asmaul Husna, nama-nama yang mulia itu keberadaannya lebih dekat dari urat leher Anda. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua Anda bisa cari di beberapa ayat Al-Quran, katakan Allah itu adalah Zat. Ya, dia Zat yang maha suci, ya, subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha mulia. Alamatnya di mana? Di diri Anda, lebih dekat dari urat leher. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua, dia itu Zat. Jadi jangan pernah berpikir dia adalah makhluk kayak hantu, kayak jin, jangan ya. Dia itu Zat. Kalau bahasanya Yesus, Alkitab mengatakan God is spirit, ruah, spirit, roh, energi kalau bahasa ilmiah ya. Jadi yang lebih dekat dari urat leher Anda itu adalah energi atau zat atau roh. Sampai sini dipahami dulu. Ya. Kemudian kata kunci yang ketiga di Al-Quran juga ada dikatakan dia tidak pernah tidur. Ya. Kata kunci yang keempat, dia meliputi segala manusia. Surat Al-Isra ayat 60. Jadi orang waras, orang tidak waras, orang ateis, orang teis, orang gila, orang sinting, orang cerdas, orang jenius, orang botol, bodoh, dan tolol, semua diliputi oleh Zat Allah. Agama apapun, beragama, tidak beragama, semua, bahkan bukan hanya manusia ya. Kalau dalam surat Al-Isra ayat 60 dikatakan Zat Allah meliputi segala manusia. Segala manusia. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 126 perhatikan, Allah yang adalah zat ini, yang adalah energi, yang adalah power, kekuatan, spirit ini meliputi segala sesuatu. Hati-hati. Anda lihat di sebelah Anda ada apa? Ada barang, ada air, ada udara, ada matahari, ada pohon, everything ya. An-Nisa ayat 126. God covers everything. Allah maha meliputi segala sesuatu. An-Nisa 126 bunyinya mirip dengan surat Fusilat ayat 54. Allah yang adalah zat maha meliputi segala sesuatu. Nah, sampai sini dipahami dulu ya. Sekarang saya kasih ilustrasi. Pelan-pelan ya Mas Bro Khalifah ya. Anda tahu udara? Kalau saya katakan di sebelah kanan Anda ada udara, di sebelah kiri Anda ada udara, di atas ada, di depan, bahkan di dalam mulut Anda, di dalam perut, di dalam sel-sel darah Anda ada udara. Padahal udara itu tidak maha ada, tidak maha ada. Artinya bisa dibuat airtight ya. Airtight itu suatu kondisi kedap udara. Ada ruang tertentu, waktu tertentu bisa kita buat tidak ada udaranya. Bisa. Ya. Kedap udara Anda bisa buktikan. Anda pergi ke supermarket yang paling gampang, cari makanan yang divakum gitu ya. Itu di dalamnya kedap udara, tidak ada udaranya. Contoh yang kedua, ini pelan-pelan ya, perhatikan baik-baik. Contoh yang kedua, air. Anda bisa gampang menjumpai air di unsur di tubuh kita ini mengandung lebih dari 70% air. Ya, di dalam perut ada,
di jantungnya ada, di darah ada, di kulit Anda keringetan, itu yang keluar juga unsur air. Di udara juga ada uap air, di luar diri kita ada air, di dalam diri kita ada air. Tetapi air seperti udara, tidak maha ada, tidak maha hadir. Artinya bisa kita buat suatu kondisi, ruang dan waktu tertentu, waterproof atau water resistant. Waterproof tadi tidak ada air, anti air, kedap air. Bisa. Jadi air dan udara tidak maha ada. Padahal kita gampang banget menjumpai udara dan air. Ya, udara dan air ini gampang banget kita jumpai. Padahal dia tidak maha ada. Nah, sedangkan God, the real Allah, ya, Allah yang sejati, God yang sejati atau Tuhan yang sejati, ini God is omnipresent, maha hadir. Artinya dia maha hadir atau maha ada itu dia selalu ada, tidak pernah tidak ada. Ya, hati-hati ya. Always present, at the present, at the moment, always exist. Eksistensi atau keberadaannya Sang Maha Ada ini, atau Allah, atau Tien, atau God, atau Theos, atau Elohim, whatever, apapun Anda menyebutnya, keberadaannya ini jauh lebih eksis daripada air dan udara. Bahkan di dalam udara ada Allahnya, di dalam air ada Allahnya. Jika kita bisa membuat suatu ruang dan waktu tertentu tidak ada unsur airnya, bisa. Tidak ada unsur udara alias kedap udara, bisa. Tapi Anda dan saya tidak bisa membuat kondisi kedap Allah. God proof atau God resistant. Kedap Allah, tidak ada Allahnya, tidak bisa. Karena Allah maha meliputi segala sesuatu. Semua itu ada Allahnya. Karena Allah adalah zat yang maha meliputi segala sesuatu. Nah, kebanyakan orang, sebagian besar, orang tidak bisa merasakan fakta nyatanya Allah ini karena masih menghayal tentang Allah. Allah dihayalkan sebagai sosok pribadi. Contoh, banyak orang-orang yang pergi ke gereja ngakunya beragama Kristen, tapi mereka berhalusinasi tentang Allah. Karena di dalam ajaran gereja ada ajaran yang namanya doktrin Tritunggal, yang mengatakan bahwa Allah itu tres personae, ya, 3 person, 3 pribadi, 1 hakikat. Tres personae una substantia. Nah, kalau Anda sudah berpikir Allah itu 3 pribadi, ya, padahal Alkitab mengatakan Allah yang benar, kata Yesus, ada 1. Dan spirit Allah yang sejati menurut Yesus, Allah itu adalah mono, 1, dan roh, bukan person, bukan pribadi. Jadi selama Anda berpikir, ya, teman-teman yang beragama Kristen mengikuti Alkitab, katanya jadi pengikut Yesus, selama Anda berhayal, berhalusinasi Allah adalah pribadi, Anda tidak akan pernah sadar Allah yang ada di dalam diri Anda, tidak akan pernah sadar. Karena Anda sudah berpikir Allah itu sesuatu di luar diri, suatu sosok, suatu pribadi. Nah, demikian juga dengan teman-teman yang ngaku pengikut Al-Quran, pengikut agama Islam, pengikut Nabi Muhammad. Jelas loh, di Al-Quran itu dikasih tahu, bro. God, Allah itu dat. Jangan pernah berpikir Allah itu pribadi. Ini masalahnya. Selama Anda mencari Allah di luar diri Anda, ketemunya bukan Tuhan, paling ketemunya hantu. Ini masalahnya. Allah itu zat yang meliputi darah kita, tulang. Jadi manusia ini kan kalau di Jawa sebutnya manungso, manunggaling sing kuoso, bersatunya yang kuasa atau bersatunya rasa. Manungso, manunggaling roso atau manunggaling sing kuoso. Nah, semua rasa kita inilah perwujudan Tuhan sing moho kuoso dalam diri Anda dan saya.
simpelnya ya, kalau kita pakai apa ya, narasinya Ustadz atau Kiai Saiful Karim, nggak usah bulat-bulat, sederhana aja. Allah yang lebih dekat dari urat lehermu, Mas Bro, siapa tadi, Khalifah Arsis, wujudnya yang bisa kamu rasakan itu apa? Nafas. Jadi yang maha kuasa yang membuat gini. Pelan-pelan ya. Jadi saya ini kalau ngomong tuh berdasarkan kasunyatan, teman, fakta. Saya buktikan Tuhan yang maha kuasa dalam diri Khalifah Arsi ya, pemilik akun Khalifah Arsi, dan Anda semua, kita semua, adalah nafas. Perhatikan baik-baik, itu bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya ruah atau nefes. Maka Yesus berkata, God is spirit. Allah itu ruah, Allah itu roh. Maksudnya Allah itu nafas. Nafas kita inilah Tuhan yang maha kuasa yang ada di dalam diri kita. Buktinya, karena kita bernafas, jantung berdenyut. Ndut. Ngapain dia? Memompah darah. Nah, karena dia memompah darah mengirim daya, energi ke semua sel-sel tubuh. Akhirnya jadi berfungsi. Telinga bisa punya kuasa mendengar. Dapat kuasa dari mana? Dari yang maha kuasa, yaitu nafas. Mata bisa berfungsi melihat, membedakan objek dan sebagainya, membedakan warna. Hidung berfungsi, lidah bisa merasakan berbagai macam rasa. Otak bisa menghayal, berhalusinasi, menganalisa dan sebagainya. Kaki, kulit, jeroan, paru-paru, ginjal, pankreas, semua bisa berfungsi karena mendapat daya atau kuasa dari nafas. Jelas? Jadi barang siapa yang menyadari nafasnya dan menyadari, merasakan the power of ruah, the power of that, the power of nafas itu, orang pasti sadar. Inilah yang dimaksud dalam semua kitab suci. Kata Yesus, Allah Bapa di dalam kamu. Kata Al-Quran, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ya. Nah, jadi macam apa kalau Anda bertanya? Jadi gimana Tuhan mampu diindra? Itu macam mana, host? Masalahnya adalah indra itu kan alat perasa. Nah, seluruh tubuh kita ini sebenarnya alat perasa, bro. Cuma dalam ilmu tertentu orang membatasi, disebut indra ada 5. Panca indra katanya. Penglihatan 1, pendengaran, penciuman, perasa. Ya, otak juga pakai mikir ya. Ada kulit, ada lidah, ada hidung, ada mata. Jadi cuma 5 dibatasi. Jadinya panca indra. Loh, padahal seluruh tubuh kita ini adalah manunggaling rasa. Indra semua. Nah, tadi disampaikan ayat Al-Qur'annya bagus sama Mas Asen ya. Sudah diberi alatnya untuk merasakan. Coba kita pakai logika lagi, coba. Anda diciptakan, diberi lidah, Mas Bro Khalifah. Lidah Anda itu alat untuk merasakan buah, makanan, minuman ya. Buahnya ada. Bagaimana bisa dirasakan selain dilihat bentuknya? Misalkan apel bentuknya bulat, kelihatan, mata kelihatan. Tapi juga bisa dirasakan rasa bahannya lewat lidah. Lidahnya disiapkan. Nah, untuk mengenal apel saja kita diberi perangkatnya, diberi hardware dan diberi software. Lah, mosok untuk merasakan Sang Maha Ada, Tuhan yang Maha Ada, kita tidak dikasih perangkatnya, tidak dikasih hardware, tidak dikasih software untuk merasakan, untuk mengalami Tuhan, tidak ada. Ini ajaran Guru Gembul sama Ustadz Nuruddin dan kebanyakan ulama-ulama itu. Jadi Tuhan yang diberitakan Muhammad Nuruddin adalah Tuhan hasil ilusi, hayalan, imajinasi mereka. Ini yang dimaksud dalam surat Al-An'am ayat 116. Sebagian besar manusia hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi asumsi aja. Cerita tentang Tuhan dia belum ngalami. Coba, ini yang bikin kacau teman-teman.
Padahal Anda baca kitab suci, itu semua kan cerita pengalaman. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian diceritakan, jadilah hadits-hadits. Nabi Musa bercerita pengalaman setiap harinya bersama Yehova, bersama Allah. Kemudian jadilah Taurat, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini ya. Yesus mengalami pengalamannya bersama Allah Bapa. Kata Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Semua perbuatanku atas perintah Bapa. Aku tidak berbuat atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Mereka cerita pengalaman pribadi dengan Allah. Jadi empiris. Allah yang diberitakan Yesus itu Allah yang empiris. Empiris itu artinya berdasarkan pengalaman. Allah yang diberitakan Nabi Muhammad itu empiris. Loh, ini kok bisa-bisanya Guru Gembul, Ustadz Nuruddin, dan yang lain-lain itu mengatakan Allah tidak empiris. Ini Allah model apa coba? Sampai di sini bisa dipahami ya. Khalifah Arsi. Tadi di bawahnya ada pertanyaan lagi. Ada wujudnya. Nah, Anda definisikan dulu arti wujud apa? Ya, wujud Allah, kalau Anda mau tanya wujud Allah, wujudnya roh, kata Yesus. Nah, masalah Anda ngerti roh enggak? Roh itu power, kekuatan. Saya kasih ilustrasi lagi. Kalau menurut Al-Quran, wujud Allah itu dat. Dat yang laisa kamislihi syai'i. Atau laisa, tidak ada sesuatu yang menyamai, menyerupai dia. Tapi wujudnya ada. Dat, atau ruh, atau power. Saya kasih contoh ya. Allah tidak bisa diserupakan dengan apa, tidak bisa dibandingkan. Tapi wujudnya ada. Saya kasih contoh teman-teman. Sebenarnya di dunia ini, di alam semesta ini, banyak sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Jadi yang laisa kamislihi syai, ya, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Saya kasih contoh. Tidak ada sesuatu yang menyerupai udara. Udara itu juga satu-satunya. Udara di perut Anda, di perut saya, di mulut Anda, di sebelah kanan Anda, di sebelah kanan saya, di Amerika, di Jepang, di mana-mana. Satu kan, udara kan cuma ya ini aja. Tapi bisa nggak dibandingkan? Misalkan orang yang belum tahu udara, kita bandingkan. Udara itu bagaikan atau seumpama apa? Nggak bisa. Nggak ada pembandingnya. Udara itu kalau kita mau jelaskan kepada orang yang belum ngerti udara, kita nggak bisa pakai pembanding, bro. Nggak ada pembandingnya. Air juga begitu. Air itu kan unsur kimianya H2O, 2 hidrogen, 1 oksigen. H2O. Coba Anda mau air, namanya air di seluruh dunia kan sama ya, begitu, H2O. Di sumur Anda, di akuarium, di kolam, di laut, di awan ya, di mana-mana, di mulut kita, di tubuh kita, di perut kita. Air ya, itu yang namanya air itu. Tapi kalau Anda suruh saya menjelaskan air dengan pembanding, air itu seperti apa? Tidak bisa, bro. Saya suruh membandingkan air bagaikan udara, tidak bisa, tidak sama sekali. Air dan udara ini beda banget. Ya. Paham? Nah, zat Allah ini juga beda. Beda dari air, beda dari udara, beda dari segala sesuatu. Tapi dia satu-satunya. Nah, dia ini satu-satunya energi atau dat atau roh yang meliputi segala sesuatu. Semua-muanya. Barang apapun, berwujud maupun tidak berwujud, fisik maupun metafisik, semua ada zat Allahnya. Jadi tidak bisa dijelaskan. Anda harus menyadari, oh ini toh. Sebagaimana Anda menyadari air, Anda menyadari udara. Anda sudah paham roh enggak? Sudah paham zat enggak? Jadi wujudnya apa? Anda tanya, ada wujudnya? Ada. Apa wujudnya? Roh. Ada wujudnya? Apa wujudnya? Spirit. Apa wujudnya? Zat. Itu jawabannya. Ada rupanya. Nah, ini bagus pertanyaannya Khalifah Arsi. Ada rupanya. Nah, rupa ini definisinya apa? Anda menganggap rupa. Saya tanya, udara itu ada rupanya enggak? Kentut Anda ada rupanya enggak? Coba. Saya kemarin dalam beberapa video memberi ilustrasi kentut, teman-teman. Supaya orang itu kebuka, gitu. Bahwa Tuhan yang diberitakan Guru Gembul dan Muhammad Nuruddin itu eksistensinya kalah sama kentut kita. Untuk merasakan, ya, mengalami empiris, merasakan
kentut kita, setiap hari kita bisa merasakan. Kadang 2 kali, 3 kali, kalau yang suka ngentut bisa 17 kali, 20 kali. Nyata. Sedangkan Tuhannya Guru Gembul dan Tuhannya Muhammad Nuruddin nggak bisa dirasakan, nggak bisa dialami. Maka saya bilang, Guru Gembul, Ustadz Nuruddin, apa nggak lebih baik kalian nyembah kentut kalian aja daripada nyembah Tuhan yang nggak jelas? Mau ketemu Tuhan, nunggu nanti setelah jadi mayat, setelah mati. Kan begitu ajaran mereka. Ikut Tuhan model apa? Katanya maha hadir. When you say that God is omnipresent, that means God always exists at the present, at the moment, right now, not later, not next time, not in the future. No. Ketika Anda mengatakan Allah maha hadir, artinya saat ini sekarang ada. Nah, keberadaannya di mana? Jelas Anda mau pakai ayat Alkitab, ayat Al-Quran, ayat apapun. Kalau saya nak pakainya bukan pakai Al-Quran, Alkitab, Bible, dan kitab-kitab kering itu kamu. Tapi pakai alam semesta. Karena kitab suci saya pertama adalah tubuh saya, jiwa raga saya. Yang kedua adalah alam semesta ini. Dan saya merasakan nyata. Sebelum Al-Quran menuliskan surat Qaf ayat 16, Allah lebih dekat dari urat lehermu. Apa berarti Allah tidak lebih dekat dari urat leher kita? Jadi tahun 400 kan Al-Quran belum ditulis. Sekitar tahun 700, tahun 800, tahun 900 baru ditulis. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Baru Allah lebih dekat. Dulunya, zaman dulu tidak. Kan nggak begitu. Al-Quran, Alkitab, semua kitab-kitab kering itu hanya menuliskan tentang, cerita tentang, informasi tentang. Nah, kebenarannya ya ada di alam semesta dan harus kita rasakan. Maka itu namanya ilmiah. Ini perdebatan yang kemarin ya, tentang ilmiah. Muhammad Nuruddin atau Ustadz Nuruddin bicara ilmiah, tapi tidak ilmiah. Lebih betul ketika bicara ilmiah, lebih betul Guru Gembul. Ilmiah itu harus berdasarkan pengalaman empiris dan bisa diulangi, bisa dibuktikan. Saya merasakan ada kuasa, ada power inside my body and soul that I call it ruah. Saya menyebutnya ruah, energi, spirit, nafas. Anda, khalifah juga bisa merasakan. Orang lain semua bisa. Bisa dibuktikan. Ya, jadi wujudnya, rupanya, semoga terjawab ya. Karena dia adalah zat. Kalau di bahasa Sanskertanya dikatakan wiyapi wiyapake nirwikara. Jadi tidak berupa, tapi ada. Ilustrasi paling gampang saya beritahu Anda. Contoh ya, listrik ditulis bisa electrical bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia LISTRIK, listrik. Wujudnya apa? Anda lihat, itu kabel dihidupin, cekling, lampu nyala, lalu ada listriknya. Apa itu bukan listrik? Itu akibat dari ada listriknya. Anda mau merasakan listriknya sendiri? Bisa? Bisa. Coba pegang itu. Kabel, ada, pegang listriknya. Setrum, ada. Wujudnya apa coba? Nyata ya. Wujudnya yaitu power, kuasa, ruah. Wujudnya itu kuasa, bro. Maka di Jawa orang-orang menyebut hononiro hono ingsun. Wujud iro, wujud ingsun. Jadi wujudku, nyataku ini adalah wujud keberadaan Allah atau Tuhan itu sendiri. Khalifah Arsi ya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Wujudnya ya, kalau mau dibilang wujud, rupanya segala sesuatu ini. Segala sesuatu inilah perwujudan atau manifestasi dari Allah. Semua-muanya. Sampai sini bisa dipahami ya. Silakan Mas Asen, masih gabung nggak ya? Asen. Sebentar Mas, sebentar. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini ada komentar dari Agus Pare 04. Kalau mencari Allah dalam diri sendiri, memangnya diri sendiri itu bisa menciptakan semesta. Nah, ini bagus. Mencari Allah dalam diri sendiri.
Allah itu tidak perlu dicari, Mas Bro. Sesat kamu kalau nyari Allah. Sesuatu yang perlu dicari itu adalah sesuatu yang belum ada. Paham ya? Sedangkan Sang Maha Ada, bahasa Ibrani-nya Yehova, Yahweh, aku ada, Sang aku ada, atau dialah Sang Ada. Di Jawa sebutnya Hono, alias keberadaan. Jadi keberadaan inilah Allah. Nah, tadi pertanyaan kalau mencari Allah, ini pertanyaannya pernyataannya sudah salah. Allah tidak perlu dicari, tapi disadari, dirasakan, dialami. Sudah ada, Bro. Jadi jangan nyari-nyari. Kalau Anda mikir, aku mau mencari Allah, tidak bakal ketemu. Dulu awalnya saya Islam. Mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya. Tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Yunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu ada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Disadari, dirasakan, dialami. Sudah ada, Bro. Jadi jangan nyari-nyari. Kalau Anda mikir, aku mau mencari Allah, tidak bakal ketemu. Ya, karena zat Allah ini sudah meliputi segala sesuatu. Di luar diri kita ada, di dalam diri kita ada, di tulang kita ada, di sumsum ada, di seluruh sel-sel tubuh kita ada Allahnya. Paham? Ya. Kalau mencari Allah dalam diri sendiri, memangnya diri sendiri itu bisa menciptakan semesta. Di diri kita, di diri Anda, Pak Agus Pare, di semut, di kucing, di anjing, dan di nyamuk yang mungkin setiap hari sering mampir di rumah Anda. Semua ini ada zat Allahnya. Paham? Nah, dialah yang mengadakan, kalau mau dibilang mencipta, ya boleh juga sih ya. Yang mengadakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu berada di dalam dia. Jadi jangan pernah berpikir dia ini satu sosok ya. Bukan. Jangan dia. Sebenarnya apa? Makanya kesalahan orang ketika berpikir siapa Allah. Nah, Anda kalau sudah kata siapa, tidak apa-apa juga sih. Cuman sense of language atau rasa bahasa orang Indonesia ketika bertanya who atau siapa. Ini asumsinya di pikiran ini sudah sosok, ya sudah pribadi. Ini masalahnya. Tapi lebih tepat mungkin Anda bertanya Allah itu apa. Nah ini malah penjelasannya bisa lebih gampang diterima bagi orang yang belum paham. Allah itu apa? Allah itu zat yang ada di rambut Anda, di tulang Anda, di sumsum Anda, di darah, daging, otot, kulit, dan juga ada di udara, di air, di segala sesuatu. Kalau bahasa ilmiahnya maha energi. Ingat-ingat ya. Di dalam bahasa sains, dunia sains, ini orang ateis ataupun teis ya. Di dalam dunia sains, sesuatu yang bukan ciptaan itu apa? Dialah sumber dan bukan ciptaan. Bisanya cuma berubah-berubah wujud. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Disebutnya apa? Energi. Ya. Hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi sesuatu dalam alam semesta ini yang bukan ciptaan disebutnya energi.
Nah, energi inilah yang di dalam kitab-kitab suci disebutnya sebagai Tuhan, Allah, God, Theos, Elohim, ya, whatever. Nah, sampai sini bisa dipahami. Jadi energi, jadi di dalam alam semesta ini ada partikel-partikel segala sesuatu sampai yang paling kecil, ada molekul ya, di dalamnya ada proton, elektron, neutron, di dalamnya ada lagi. Nah, semua inilah dikuasai atau diliputi oleh energi. Itulah God, itulah Theos, itulah ruah, itulah zat Allah. Ya, jadi Pak Agus Pari pertanyaan, kalau mencari Allah dalam diri, mencari itu ya enggak apa-apa juga sih pakai kata mencari, karena Anda belum ketemu ya. Tapi kurang tepat teman-teman. Kalau mencari itu nanti kayak bingung nanti. Dia sudah ada. Kabar baiknya adalah Allah selalu ada, tidak pernah tidak ada. Karena Allah adalah zat yang maha ada, maha hadir, meliputi segala sesuatu. Di diri kita ada, di luar diri kita ada. Yang namanya meliputi itu kan begitu. Kalau saya katakan gelas ini diliputi oleh udara, artinya di dalamnya ada, di luarnya juga ada. Ya. Oke. Kemudian kemarin saya sudah menjelaskan teman-teman, banyak orang yang tidak bisa merasakan. Kenapa tidak bisa merasakan? Itu saya ulas panjang lebar di live YouTube kemarin ya, di channel Warta Kabar Baik ya. Intinya adalah karena kena virus. Kalau pakai istilahnya agama itu kena dosa warisan. Karena di dalam diri Anda ada dosa waris. Maka rasa Anda, alat perasa Anda jadi rusak. Ini yang harus dibereskan. Maka Anda tidak bisa merasakan Allah yang nyata. Karena Anda seperti orang kena COVID-19. Rasanya itu kemampuan lidah. Ini cuma ilustrasi ya. Orang kena COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Sebagian besar orang yang kena itu merasakan bahwa lidahnya tidak berfungsi. Hilang kemampuan merasakan. Makan manis jadi tidak terasa. Asin, kecut. Semua rasanya hambar. Karena ketempelan virus. Nah, ketika virus itu keluar atau dibersihkan dari diri orang itu, maka kembali normal, otomatis. Nah, demikian juga orang-orang yang masih keracunan doktrin-doktrin agama tertentu, sangat sulit merasakan Allah atau Tuhan yang sangat nyata. Sulit, bahkan mustahil. Saya ajak ngomong dengan logika, dia nangkep, masuk di akal, make sense, masuk akal. Tapi dirasanya tidak bisa merasakan. Karena masih terjangkit virus doktrin-doktrin agama. Itu ibaratnya orang kena narkoba. Anda kalau pernah pakai namanya narkoba, itu ada beberapa jenis narkoba. Itu orang begitu make ya, itu kesadarannya berubah bro. Punya masalah, punya utang, rasanya jadi enak, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Anda pernah pakai ganja ya, Anda sambil ganja itu minum kopi, minum teh, itu kayaknya dunia ini wah selesai. Sudah mau ngelihat apapun, ada bunuh-bunuhan, ada perang-perang, enggak apa-apa, santai. Santai bro, asik bro. Itu efek dari pakai narkoba. Rasanya berubah. Anda pakai sabu-sabu lain lagi efeknya, pakai heroin lain lagi. Orang heroin itu dalam beberapa negara tertentu tidak dilarang ya, bahkan digunakan di dalam dunia kedokteran. Saya diceritain sendiri ini, ada teman jenderal di Bali ya, dia bukan orang Bali tapi pernah tugas di Bali, ketemu saya, dia jenderal, pernah perang, pernah kena peluru. Nah, ketika tangan atau kaki orang yang tertembak peluru itu katanya sakitnya minta ampun. Tapi begitu dikasih apa itu heroin ya, dengan racikan tertentu, itu rasa sakitnya hilang, tidak terasa sama sekali. Rasa itu rasa bahannya bisa dirubah. Itu contoh saja, ilustrasi saja. Nah, jadi orang dalam kondisi terinfeksi atau terkena virus dogma-dogma agama, kemampuan untuk merasakan Tuhan yang nyata itu jadi hilang. Maka perlunya pelepasan di sini. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Khalifah Arsi bagus nih ngutip ayatnya. Yesus berkata tidak ada yang mampu melihat Allah. Di mana itu ayatnya?
Jadi hati-hati teman ya, kalau baca Bible atau Al-Quran itu kontekstual ya. Ada satu waktu Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Injil Matius ayat 8, pasal 5 ya, pasal 5 ayat 8 atau ayat 9 itu, sekitar itu. Jadi ketika Yesus berkata, orang tidak ada yang mampu melihat Allah, itu maksudnya ketika konteks dia bicara kepada orang-orang yang belum sadar, orang-orang yang masih berada di bawah kuasa dosa. Belum sadar, tidak mampu kamu melihat Allah. Mustahil. Kalau Yesus bilang tidak ada orang yang mampu melihat Allah, saya katakan, Anda semua yang masih terkena doktrin-doktrin agama, bukan tidak mampu, mustahil melihat Allah. Kenapa? Karena saya sudah mengalami. Jika Yesus tertulis di Alkitab mengatakan tidak ada orang yang mampu melihat Allah, itu konteksnya adalah orang yang belum berkesadaran, orang yang belum suci hatinya, belum suci pikirannya. Jadi hati-hati kalau membaca Alkitab atau ayat-ayat kitab suci tertentu, kadang-kadang kan bertentangan. Di Al-Quran ayat tertentu mengatakan bunuhlah atau mengajarkan permusuhan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Ada ayat Qurannya ada. Tapi di ayat yang lain, bahkan di hadits juga dikatakan, Nabi Muhammad mengatakan orang-orang terdekat denganku adalah pendeta-pendeta Nasrani dan rabi-rabi Yahudi. Kalau orang tidak peneliti, ayat ini tidak dipahami secara asbabun nuzul, secara kontekstual, dianggap bertentangan. Loh, yang benar yang mana ini? Di satu sisi dikatakan kalau ketemu orang Nasrani, orang Yahudi suruh dimusuhi. Tapi di ayat yang lain katanya orang-orang terdekat adalah Yahudi dan Nasrani. Terus yang benar yang mana ini? Nah, ternyata konteksnya bro ya. Beda konteksnya saja. Ya. Jadi ketika Yesus dalam suatu kesempatan berkata tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah, itu kepada orang-orang yang belum sadar. Tapi dalam konteks tertentu Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Loh, katanya tidak bisa melihat Allah, tapi kok melihat Yesus melihat Allah? Berarti bisa dong, bisa. Dalam konteks lain ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa menerima aku, dia menerima Allah. Barang siapa menerima utusan-utusanku, dia menerima aku. Kemudian Yesus bilang, kalau kamu mendatangi orang-orang miskin, janda-janda kelaparan, orang-orang di penjara, kamu mengunjungi aku, kamu memberi makan aku. Jelas? Karena Yesus bicara dalam dunia spirit. Anda ngasih makan orang miskin, orang kelaparan, Anda tuh ngasih makan Allah. Gitu. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Anda lihat di depan rumah Anda, tanaman Anda kering, tanahnya kering, sudah layu. Kalau Anda sadar apa yang disampaikan oleh semua kitab suci, Allah maha meliputi segala sesuatu. Berarti di tanah yang kering ada tumbuhan yang kering, ada Allahnya ada. Ibadah kita yang benar itu ya kepada Allah yang benar. Kalau Tuhannya benar, ibadah kita pasti benar. Ibadah yang benar bagaimana? Ya sering orang mengajarkan, ibadah itu kan habluminallah dan habluminanas. Ya, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Sering orang menyalahpahami hubungan manusia dengan Allah, katanya hubungan vertikal. Vertikal berarti di atas, Allahnya di atas. Tidak tahu apa itu Allahnya itu apa? Apa genteng, atau bulan, atau bintang, atau matahari ya. Di atas, makanya vertikal. Tapi kalau Anda atau kita menyadari Allah sebagaimana diberitakan dalam Al-Quran, Weda, Bhagavad Gita, Saraca Mucaya, Taurat, Jabur, Injil adalah ruh yang meliputi segala sesuatu. Maka hubungan habluminallah itu bukan hanya ke atas bro, tapi ke segala arah. Ke diri sendiri iya, ke saudara iya, ke tetangga iya, ke binatang iya, ke tumbuhan, ke segala arah. Al-Baqarah ayat 115, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, itulah wajah Allah.
Jadi ibadahnya kemana-mana. Bentuk ibadah yang sejati itu kan kepada Allah. Hati-hati. Allah Anda yang ada di pikiran Anda di mana? Kalau Anda sadar Allah meliputi alam semesta, Anda akan ibadah menjaga tanah supaya tidak tercemar, udara, air, binatang lapar kasih makan, kucing haus kasih minum, anjing haus kasih minum, tumbuh-tumbuhan dijaga kelestarian. Inilah ibadah yang sejati kepada Allah yang asli. Ya, di dalam ajaran Hindu juga sama. Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam semesta. Kalau Anda tanya orang-orang pelaku Hindu Dharma yang paham betul, coba tanyain, hubungan manusia dengan Tuhan wujudnya apa? Ini kalau Tuhannya asli, sebagaimana dilakukan dalam ajaran Hindu Dharma dan dipraktekkan oleh banyak orang yang serius, mereka ibadahnya ke segala sesuatu. Dirinya dihormati karena sadar diri ini, saya minum tidak boleh sembarangan, makan tidak boleh sembarangan, karena tubuh saya inilah pura, pusatnya rasa. Kalau bahasanya masjid, tubuh saya ini masjid. Saya beribadah kepada Allah ya ke sini. Tapi Allah bukan hanya ada di sini, tapi dalam segala sesuatu. Pohon dijaga, air dijaga, maka dihormati pakai sastra jendra, sajen, sastra jendra. Gunung dihormati, air, laut, sungai, semua karena apa? Ada Allahnya. Allah yang benar itu animis, dinamis, panteistik atau panteisme. Sebagai tambahan aja, ini informasi ini sebagai tambahannya. Inilah juga Tuhan yang dimaksud oleh Baruch Spinoza. Tahu Spinoza? Tuhan yang katanya Einstein, Albert Einstein berkata, saya sangat percaya Tuhan, tapi bukan Tuhan yang diajarkan oleh doktrin-doktrin agama. Tapi saya percaya Tuhan yang diberitakan oleh Spinoza. Ya inilah. Tuhan yang diberitakan Spinoza ini, kabar baiknya adalah, ini juga Tuhan yang diberitakan Yesus, Muhammad, Musa, para nabi. Ini ya Tuhan yang sama. Zat atau roh atau spirit yang meliputi segala sesuatu. Bukan pribadi. Ya, terima kasih ya Khalifah buat komentarnya tadi ya. Yesus berkata tidak ada yang mampu melihat Allah. Betul. Tapi masalahnya Anda tidak paham kontekstual ketika Yesus berkata begitu. Sama saya juga bisa bilang gitu. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Tapi tidak titik di situ. Tidak ada seorang pun, mustahil orang bisa melihat Allah itu mustahil. Jika masih terdoktrin dogma. Maka Yesus datang sebagai Kristus, sebagai pembebas. Membebas itu kan memerdekakan. Menebus. Menebus apa? Orang. Ini juga jadi ajaran sesat di gereja-gereja. Yesus sang penebus dosa. Gitu kan? Yesus Kristus sang penebus dosa. Ini ajaran sesat teman-teman. Anda buka di Alkitab, tidak ada satupun ayat mengatakan Yesus sang penebus dosa. Tidak ada. Yesus itu penebus manusia yang hidupnya masih dikuasai oleh dosa. Yang ditebus manusianya, bukan dosanya. Yesus sang penebus dosa, Yesus pembebas. Yesus memerdekakan manusia dari kuasa, dari pengaruh dosa. Bukan dosa yang ditebus. Dosa itu disingkirkan, dibuang. Ngapain dosa diselamatkan? Ya menebus itu kan membebaskan, menyelamatkan. Yang diselamatkan siapa? Orangnya. Bukan dosanya. Tetapi karena kesalahpahaman, kegagalpahaman banyak pastor, pendeta, sekolah-sekolah teologi ya, mengajarkan kata Yesus penebus dosa. Itu ajaran dari mana? Yang pasti bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran Kristen yang asli. Ini tambahan aja. Ya, jadi hati-hati baca kitab-kitab kering itu, hati-hati teman-teman. Maksud saya begini, Khalifah ya. Ketika Anda membaca ayat Al-Quran, ayat Bible, ayat ini, itu hati-hati. Hati-hatinya apa? Anda harus tahu aslinya. Bukan kitab itu asli, bukan. Aslinya. Sebelum ditulis, itu aslinya mana? Ini contoh ini ya, di dalam gelas ini ada air, kelihatan ya. Ini air madu ya, warnanya agak kuning. Ya. Ini air ini
Ini ada dulu wujudnya. Ya. Kemudian di bahasa Indonesia mau disebut air, mau disebut H2O, ada yang nyebut aqua, bahasa Inggrisnya water, ada yang bilang water, di Jawa disebut disebut banyu, disebut toyo. Itu di Bali, sorry. Di Jawa disebut banyu, di Bali disebut nggak masalah. Yang penting Anda ngerti wujudnya dulu. Ini loh, yang barangnya ini di dalam gelas itu yang gerak-gerak. Baru kemudian Anda baca buku. Air itu isinya 2 hidrogen, 1 oksigen. Tapi Anda sudah tahu yang dimaksud air itu loh barangnya yang pernah saya lihat. Paham ya? Jadi ketika ada orang ceramah tentang air, menulis buku tentang khasiat air, ya ada dulu siapa itu dokter atau profesor siapa? Hiromishima ya, dari Jepang, tentang mujizat kehebatan air. Anda sudah tahu wujudnya. Oh, yang diomongiku barang ini. Paham teman? Nah, begitupun ketika Anda membaca Alkitab, ditulis bahasa Ibraninya Yahweh. Kata Yesus disebut Allah Bapa. Disebut lagi Elohim, El Gibor, El Elyon, El Shaddai. Di Al-Quran disebut dengan 99 nama yang agung, Asmaul Husna. Anda sudah ngerti wujudnya Anda? Atau sudah berjumpa, sudah mengalami zatnya belum? Itu masalahnya. Paham ya? Jadi ini yang menjadi masalah. Orang belum sadar Allah yang kata Yesus, Bapa di dalam aku, Bapa di dalam kamu, Bapa di dalam kita. Ini mana? Coba. Ya. Kalau kita atau Anda belum merasakan, menyadari yang disebut oleh Yesus dimaksud sebagai Allah itu roh. Allah yang adalah roh itu di dalam diri saya. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 29. Kita hidup di dalam Allah. Nah, coba. Kita ada di dalam Allah. Kita bergerak di dalam Allah. Itu informasinya semua kitab-kitab tuh bagus, teman-teman. Bagus sekali. Tapi percuma kalau Anda belum tahu entitasnya. Mau Musa cerita tentang Yahweh begini, begono, begitu. Yesus cerita tentang Allah Bapa begini, begitu. Al-Quran menceritakan tentang zat Allah, Allah begini, begini. Kalau Anda belum bisa merasakan sendiri, oh ini toh yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ketika dalam kondisi bertahanut, bermeditasi, bertapa, tafakur, menjumpai Allah di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah dalam kesadaran tertinggi. Anda sudah menjumpainya kan? Itu masalahnya. Nah, kabar baiknya untuk menjumpai atau tadi bilang mencari atau merasakan Allah, itu Anda tidak harus pergi keluar rumah, nyebrang ke rumah tetangga, apalagi harus keluar kota, apalagi ke sekolah teologi, masuk ke pesantren, harus baca kitab kuning, kitab hijau, kitab biru, belajar bahasa Ibrani dulu, belajar bahasa Yunani dulu, pergi ke Israel dulu, pergi ke Arab dulu. Nggak perlu teman-teman. Cukup meniti ke dalam diri. Tidak pakai insya Allah. Insya Allah kamu ketemu, tidak. Kalau Anda alamatnya, rumahnya Allahnya betul, di mana rumah Allah? Lebih dekat dari urat leher kita. Anda pasti merasakan, pasti menjumpai dia. Tidak pakai insya Allah, tidak. Pasti. Ya, ini jelas banget. Dan kabar baiknya dalam berbagai kitab suci juga dikatakan Tuhan tuh ingin kita tuh mengenal dia. Coba. Tuhan, zat, roh, spirit yang ada dalam diri kita tuh ingin kita mengenal dia. Kira-kira alatnya dikasih enggak? Software untuk merasakan Allah diberikan enggak? Hardware untuk merasakan Tuhan dikasih enggak? Untuk merasakan apel, jemblem, getuk, telo, nasi, air aja kita dikasih alatnya, tidak. Untuk merasakan air, kerongkongan juga ya. Mata juga melihat, oh ini ada air. Lidah bisa, kerongkongan bisa. Nanti khasiat air setelah masuk di tubuh bisa kita rasakan, loh segar. Terasa semua. Lah mosok untuk merasakan yang maha ada, yang keberadaannya lebih ada, lebih eksis daripada air.
Kita tidak dikasih alatnya, tidak dikasih perangkatnya, tidak dikasih indranya, tidak dikasih softwarenya, nggak dikasih hardwarenya. Kan nggak mungkin. Ya. Oke teman-teman, sekian dulu deh live kita kali ini. Saya mau live di YouTube bentar lagi. Udahan, Mas. Iya, Mas Esen silakan. Enggak, ini masih panjang apa emang Mas Donald mau ada aktivitas lain? Iya, kalau Mas Esen masih mau ada yang mau disampaikan silakan, enggak apa-apa tak lanjutkan 10-15 menit lagi enggak apa-apa. Iya. Iya, jadi gini Mas Frans. Artinya kalau pemahaman banyak orang masih salah kaprah ya soal Tuhan yang asli gitu ya. Kan berapa miliar tuh manusia ya. Itu sedang tidak sadar dengan esensi dari Tuhan yang asli itu. Artinya pengabdiannya masih belum pas tuh, masih belum pas kan begitu. Ibadahnya masih belum pas tuh. Ini ada komentar. Halo Mas. Ya. Khalifa ngasih komentar. Esen pun bingung. Padahal yang bingung dia. Yang bingung ini ya Khalifa sendiri. Tapi dia menuduh Anda, Esen bingung katanya. Esen pun bingung katanya. Padahal yang bingung dia. Iya. Ini saya sebenarnya mau nyambung ke soal peradaban nih, Mas. Peradaban Nggak manusia. apa-apa. Sampaikan aja. Iya. Jadi gini, itu setiap kitab suci kan sebenarnya mengisahkan gitu ya, sukses story-nya para delegator Tuhan yang asli kan gitu. Untuk dan mereka diutus sebagai perantaraan Tuhan gitu ya kepada manusia itu pada saat kondisi peradaban manusianya di zamannya masing-masing itu sedang dalam kondisi yang katakanlah carut marut lah ya, sedang tidak berada dalam fitrahnya tuh manusia tuh. Nah maka diutuslah setiap para rasul tuh di zamannya masing-masing. Nah pertanyaannya bagaimana dengan peradaban manusia di zaman ini gitu, Mas Frans? Sedang menggambarkan kondisi seperti apa? Kalau dibandingkan, apakah sedang dalam peradaban berkat yang kehidupannya penuh keharmonisan, keberkahan gitu ya? Atau sedang dalam keadaan peradaban kutuk yang dimana manusianya hidup ya tidak sesuai dengan fitrah manusianya itu sebagai yang harus mengabdi kepada Tuhan yang asli itu dengan benar. Bagaimana pendapat Mas Donald? Ya, jadi pertama kan ini kalau Tuhannya asli, ya jadi kalau Tuhan asli, Rasulnya nanti jadi asli, nabinya asli, malaikatnya asli, surganya asli, nerakanya asli, semuanya asli. Lama ya. Jadi tentang peradaban, singkatnya saya katakan, zaman sekarang ini ya kondisi jahiliyah. Maka muncul orang-orang jahil seperti para ustadz, ulama, pendeta, pastor. Cerita tentang Tuhan itu jahil semua, itu ngawur semua. Walaupun bergelar profesor ya. Iya. Jadi ini gini, mengenal dan merasakan atau mengalami Tuhan yang asli itu tidak butuh ilmu tinggi-tinggi, apalagi sampai gelar S1, S2, S3, S tuntung, S7, profesor, enggak. Justru gelar-gelar itu, kebanggaan ego-ego manusia, itu harus ditinggalkan, Mas Bro. Tidak, maka Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang bisa ikut aku ya. Yesus kan mengatakan dirinya jalan menuju Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengikut Yesus, artinya menjadi Kristen yang asli, kalau tidak melepaskan segala sesuatu. Jadi kalau Anda masih membawa pangkat, jabatan, gelar, keilmuan, nggak bakal bisa. Ini jadi Yesus itu seorang Buddha. Yesus Buddha itu artinya tercerahkan. Yesus adalah seorang Buddhis yang mengajak orang untuk melepaskan segala sesuatu. Inti ajaran Islam berserah diri. Islam itu dari kata berserah diri, pasrah diri. Itu Anda harus menyerahkan segala-galanya.
Nggak bisa. Anda mau kenal Allah, belajar ilmu ini, tambah kehilangan. Semua yang kebanggaan manusia itu, apalagi gelar, jabatan, pangkat, harta, materi, bibit, bebet, bobot, itu menjadi kotoran-kotoran yang menghalangi manusia merasakan Allah. Jadi untuk merasakan Allah, Anda bukan harus ditambahi ilmu ini, ilmu mantik, ilmu logika, ilmu ini, bukan. Justru harus dilepaskan dari segala ilmu-ilmu bikinan manusia itu. Makanya pelepasan. Begitu Anda lepas dari doktrin agama, dari dogma-dogma agama, Anda akan menyadari, oh ini toh Tuhan. Otomatis bro. Otomatis, tidak perlu lagi cari-cari. Otomatis Anda atau kita akan sadar dengan sendirinya. Ketika kita sudah melepaskan segala dogma-dogma itu. Nah, kemudian kembali ke tadi. Kalau Tuhannya Anda sudah merasakan, oh ini toh Tuhan. Yang diberitakan oleh Musa zaman berapa ribu tahun yang lalu, oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, dibacotkan oleh Frans Donald sekarang. Anda bisa lihat, oh ini toh. Anda akan menyadari bahwa Rasul kang dumudul, Rasul utusan Allah yang asli itu mana? Allah di dalam diri kita. Maka Rasulnya ya di sini. Nabi itu pemberi peringatan dari bahasa Ibrani. Nevi, ya, pemberi peringatan, penunjuk arah. Maka ada istilah navigasi, navigator. Itu kemudian nabi. Jadi Allah di dalam diri Anda lebih dekat dari urat leher Anda. Malaikat juga di dalam diri Anda. Rasul kang dumudul. Jadi Rasul yang sejati di dalam diri kita. Nabi pemberi peringatan di dalam diri kita. Surga, neraka. Ya, kalau Anda sudah menyadari Allahnya asli, Rasulnya asli, Nabinya asli, firman Allahnya juga asli. Orang sekarang membatasi firman Allah hanya tertulis di Bible, Taurat, Jabur, Injil. Lalu sebelum Bible ditulis itu terus firman Allah di mana? Ya. Padahal Alkitab sudah memberitahu firman Allah itu tak terbatas, jangan membatasi. Firman Allah, hukum-hukum Taurat ada di dalam hati manusia katanya. Orang-orang ustadz-ustadz ulama juga membatasi. Allah rumahnya di Mekah, di tanah Arab, ngomong harus pakai bahasa Arab, ya kan? Yang boleh disebut firman Allah hanya Al-Qur'anul Karim. Terus yang tadi pagi bangunin Anda, nyuruh Anda makan dengan bahasa rasa, diberi rasa lapar. Itu firmannya siapa? Yang setiap hari memberi kita rasa haus, itu firmannya siapa? Firmannya Ma'erot. Tidak sadar. Karena Allah dihayalkan terlalu jauh, terlalu menghayal. Jadi firmannya pun dibatasi. Allahnya terbatas, nabinya terbatas, nabi sudah tidak ada. Lalu itu Allah model apa? Inilah zaman jahiliyah. Allah sudah tidak bisa dijumpai. Nanti bisa ketemu kalau sudah jadi mayat, sudah meninggal dunia. Insya Allah ketemu Allah kalau sudah mati. Itu pun kalau masuk ke surganya Allah. Surga, ini hati-hati kalau bahas surga. Di Al-Quran itu tidak ada kata heaven sebenarnya. Adanya itu garden, bahasa Inggris garden. Bahasa Arabnya jannah, kebun, taman. Itu dalam surat Hud, surat ke-11, ayat 106, 107, 108. Ini bicara tentang orang masuk surga dan masuk neraka. Atau masuk ke dalam jannah dan ke dalam nar. Surga yang dimaksud oleh Al-Quran, lebih tepatnya bukan surga ya. Bukan heaven ya, tapi jannah atau gardennya. Tapi sudah kadung diterjemahkan surga ya, tidak apa-apa juga ya. Dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 106, 107, 108. Surga ini bukan tempat geografis bro. Surga ini adalah rasa, dimensi psikologis, spiritual. Maka dalam Al-Quran dikatakan, dalam surat Maryam juga kalau setiap manusia pasti mengalami neraka. Jadi Anda dan saya pernah atau bahkan mungkin sekarang sedang, sebagian orang sedang berada di neraka. Dan surga, neraka dalam surat Hud surat ke-11 ayat 106, 107, 108. Surga neraka itu dialami manusia saat menarik nafas, menghembuskan nafas. Menarik nafas, menghembuskan nafas.
Bukan nanti setelah jadi mayat. Coba. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semua berasal dari ilah. Ilah yang meliputi alam semesta. Dan kita akan kembali kepada ilah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan kita berasal dari Allah. Nanti akan kembali, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Enggak. Nah, surga dan neraka yang asli itu kondisi psikologis, bro. Maka dikatakan surga itu kekal, neraka itu kekal. Surga kekal artinya apa? Ini kondisi kalau dalam diagram frekuensi kesadaran manusia yang disusun oleh siapa itu? Ada seorang filosof itu ya. Jadi tingkat kesadaran manusia pada frekuensi di atas level 200. Level 200 artinya kita menerima happy, sukacita, tidak merasa kekurangan, damai, ya, tidak ada iri, tidak ada dengki, hidup penuh dengan cinta, merasa disayangi, ya. Itu level kesadaran kita di atas 200. Itulah surga. Maka surga ini kekal. Jadi dari zaman dulu, zaman Adam dan Hawa, zaman Yesus, zaman Nabi Muhammad, zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman sekarang. Rasa senang itu kekal, bro. Senangnya Adam dan Hawa ketika taat kepada Allah sama dengan rasa senangnya seorang pelacur ngasih minum anjing. Maka pelacur masuk surga. Ngasih minum anjing dengan happy, dia tuh masuk surga. Anda hari ini happy, merasa hidup penuh berkelimpahan, ya. Makan sambil merasakan Allah, minum merasakan Allah, mandi merasakan Allah, nonton saya bacot di TikTok sambil merasakan Allah. Semua sambil dirasakan, dinikmati. Nikmat Tuhan apalagi yang tidak kita cari. Inilah surga. Neraka itu semua rasa tidak enak. Rasa merasa kekurangan, malu, iri, dengki, takut, merasa berdosa, merasa bersalah. Itulah neraka. Neraka ini kekal. Ketika anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habel, berkonflik, mereka masuk neraka. Masuk ke dalam rasa tidak enak. Ketika Verdi Sambo berapa tahun yang lalu membunuh Joshua, baru rencana membunuh sudah tidak enak, sudah masuk neraka. Apalagi sampai ketangkap polisi karena di penjara, masuk neraka. Jadi neraka itu roso tidak enak. Semua rasa kacau, balau, menderita, itulah neraka. Dan itu kekal. Rasa ini kekal. Yesus juga begitu kalau Anda membaca di Alkitab. Ketika Yesus bicara tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, apa kata Yesus? Jika ada orang datang kepadamu dan berkata, kerajaan Allah, kerajaan surga ada di sini, ada di situ, ada di sini, jangan kamu percaya. Kata Yesus, sebab kerajaan surga tidak datang dengan tanda-tanda fisik. Bukan kondisi geografis, tempat, fisik, materi, bukan. Kerajaan Allah datang dengan power, dengan kuasa, dengan roh. Nah, jadi perihal kealahan, ketuhanan ini masalah roh. Nah, kalau Tuhannya benar, yang adalah Allah adalah zat, Allah adalah roh, kita merasakan, maka nabi yang asli kita juga rasakan di dalam diri Anda. Yang setiap hari memberi peringatan Anda, itulah nabi. Anda mau mencuri, dikasih rasa tidak enak. Baru rencana mencuri, sudah tidak enak. Itulah nabi. Alarm, bro. Pemberi peringatan. Rasul, rasa sing dudul. Atau utusan Allah yang mengingatkan kita, memberi kita petunjuk. Itulah Rasul. Di mana? Ya di dalam diri. Kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, pasti masuk neraka. Rasanya tidak enak, malu, menderita, takut. Itulah neraka. Maka dalam surat Al-Baqarah dikatakan, surat Maryam, bukan Al-Baqarah. Semua manusia pasti mengalami neraka. Jadi artinya hati-hati. Kalau ngomong Allahnya keliru, utusannya nanti jadi keliru, malaikatnya juga keliru. Surganya keliru, nerakanya keliru, salah semua. Jadinya nggak nyata, nanti semua. Ya, ajarannya kan selalu, kapan kita mau ketemu Allah? Nanti kalau sudah tidak jadi manusia. Kapan masuk surga? Nanti. Kapan masuk neraka? Nanti. Gitu terus. Padahal Allah itu maha hadir.
Ini ada hubungannya juga dengan rezeki, dengan kedamaian, sukacita. Allah sumber segala damai, bahagia, cinta, kasih, berkat, rezeki ya. Nah kalau Anda menyadari Allah itu maha hadir, maha ada, kira-kira rezeki itu kadang hadir atau kadang ada, kadang nggak ada, kadang ada, kadang nggak ada, atau ada terus? Ada terus bro. Masalahnya kesadaran kita yang ngolah malik. Rezeki dibatasi. Yang namanya rezeki itu uang, harga diri, pangkat, bibit, bebet, bobot. Coba Anda menyadari, semuanya rezeki. Kita dapat mata, otak, bisa otak cuma satu, gede ini ya, genjur-genjur, empuk, tapi bisa buat menghayal, berhalusinasi, berpikir, beranalisa, bisa seneng, bisa lucu. Mata cuma dua, bisa buat ngelihat warna biru, warna merah, warna hitam, macam-macam bentuk kotak, bentuk bulat. Kalau Anda menyadari betapa mata kita ini sudah bisa kita nikmati, rezeki luar biasa. Kita jadi manusia dikasih mata. Sebelum jadi manusia nggak susah-susah bikin mata dulu terus dipasang plok, plok. Kita diberi dua tangan, wah bisa buat macam-macam. Diberi dua kaki bisa buat nendang temennya, kadang bisa buat nendang bola maksudnya, bisa buat renang, bisa buat surfing, bisa buat lari. Ayo, nikmat Tuhan apalagi yang tidak kita dustakan. Jadi semuanya rezeki. Karena kehadiran rezeki itu bersama Sang Maha Ada. Semuanya berkat, semuanya wujud cinta. Tidak perlu kita mencari cinta, tidak. Cinta selalu hadir bersama Sang Maha Hadir. Rezeki selalu ada bersama Sang Maha Ada. Ini hubungannya semuanya jadi jelas. Kalau Tuhannya jelas, Tuhannya benar. Ya. Oke, kira-kira bisa dipahami ya, essence. Iya, Mas Donald. Terima kasih, Mas Donald. Mau lanjut apa ada kegiatan lain nih, Mas Donald? Oke, saya akhiri dulu deh ya. Oke, siap. Oh, ngomong-ngomong, ini nanti saya DM deh ya. Kita komunikasi privat ya. WhatsApp saya ya. Oke. 081 sudah tahu kan WhatsApp saya? Iya, oke deh. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih yang sudah pay attention, yang sudah gabung. Salam UDGJ, orang dengan gagasan jujur. Asik ya. Terima kasih juga buat Kak Uma dengan berbagai pertanyaan tadi. Juga ini tadi ada pertanyaan apa barusan? Leng Tai Tuong. Apakah selingkuh itu neraka rasa surga? Nah, tergantung Anda merasakannya. Mau selingkuh ada sudah rasanya sudah takut deg 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 deg. Itu namanya Rasul, Roso Kang Dumudul. Nabi di dalam diri Anda yang ngasih tahu, ayo jangan selingkuh, jangan selingkuh. Itu bahasanya gitu. Kalau dituliskan, jangan selingkuh, karena baru rencana aja sudah deg 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 deg, sudah tidak enak. Nah, itu alarm, itu kode. Mau lanjutkan masuk surga atau neraka? Coba aja. Ya, pokoknya segala rasa nggak enak, nggak tentram, tidak damai, itulah neraka. Segala rasa damai, tenang, sukacita, tidak kurang apa-apa, itulah surga. Oke, terima kasih Leng Tai Wong. Sip. Sip.